terkait dengan persoalan ini, sebenarnya terima kasih ya ke BA nih ya, udah kasih pertanyaan ini. Kenapa? Karena sebelumnya kemarin saya ketemu dengan beberapa pihak, juga menyampaikan bahwa ini loh ada putusan 176, kamu harus komentar lah gitu kan di media. Saya sampaikan seperti fakta yang sesungguhnya bahwa saya kemarin-kemarin sering komentar di media, itu bukan saya minta untuk statement, tapi media yang datangin saya. Nah, persoalannya terhadap 176 itu belum ada nih media yang datang minta pendapat ke saya. Makanya saya belum ada muncul-muncul di media, dan alhamdulillah hari ini difasilitasi oleh Berita Alternatif untuk menyampaikan terkait dengan positioning hukum terhadap putusan 176 itu yang dikorelasikan dengan kenyataan yang ada di Pilkada Kutai Kartanegara, gitu ya. Nah, terkait dengan persoalan itu, yang pertama begini, kita perlu cermati terkait dengan substansi permohonan dalam putusan MK nomor 176 itu. Substansinya adalah menguji terkait dengan pasal 426 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu tentang pemilu. Nah, yang pertama begini, undang-undangnya itu adalah undang-undang pemilu, bukan undang-undang pilkada. Jadi beda rezim gitu loh. Kalau mau diterapkan untuk Kutai Kartanegara, ya beda penerapannya. Itu bukan undang-undang pemilu, dan dia bukan undang-undang payung untuk persoalan administrasi. Kan syarat pencalonan itu urusan administrasi gitu ya. Beda kalau misalnya kita pakai undang-undang administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014 atau undang-undang pemerintahan daerah, itu undang-undang payung gitu. Nah, kemudian yang kedua, itu yang diuji dalam kasus tersebut itu adalah pasal yang mengatur terkait dengan calon terpilih anggota DPR, calon anggota DPR terpilih, bukan anggota DPR gitu. Nanti coba lihat di babnya itu terang sekali menyebutkan babnya adalah anggota DPR terpilih, calon anggota DPR terpilih. Apa bedanya? Beda. Kalau terpilih itu kan belum dilantik, belum kerja dia sebagai, ya kan? Kalau sudah dilantik, masa dia masih mau disebut caleg, istilahnya, atau masih disebut calon? Lah kan sudah dilantik, berarti status hukum dia itu adalah anggota dewan, anggota DPRD gitu kan. Nah ini sudah salah kaprah gitu kan, ketika misalnya syarat pencalonan itu yang dimaksudkan di pilkada atas putusan 176 ini, yang kemudian melarang anggota DPR untuk nyalon. Nah gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi dari azas putusan mahkamah itu berlaku prospektif, bukan retroaktif. Nah, prospektif itu maksudnya berlaku untuk kasus mendatang, bukan mundur. Nah, sementara penetapan calon di Kutai Kartanegara itu sudah dilakukan. Sebutlah kualifikasi. Yes. Sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan sebelumnya. Kan putusan 195 hanya menyatakan mengganti Edi Damansa, bukan kemudian tetapi yang lain tetap. Bahkan Randy Solihin pun tetap sebagai wakil, kan gitu. Artinya yang lain ini tidak terjadi perubahan. Yang terjadi perubahan hanya pada Pak Edi Damansanya aja. Artinya penetapan yang sebelumnya itu harus dianggap sah. Tinggal di SK-kan saja mereka. Nah, gitu. Jadi dia tidak berlaku retroaktif, tapi dia berlaku prospektif. Memungkinkan saja dia berlaku retroaktif, kecuali di dalam putusan 176 itu menyebutkan bahwa berlaku untuk yang sebelumnya. Kan sudah lewat momen pencalonan kan. Kecuali ada putusan berbunyi seperti itu, tapi dalam putusan ini tidak berbunyi. Maka dia seharusnya dianggap prospektif, bukan retroaktif. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan persoalan ini, beda soal ketika dikontekskan ke Kutai Kartanegara. Ketika dia dikontekskan ke Kutai Kartanegara, katakanlah paslon nomor 3 Alif Turyadi gitu ya, yang kemudian dianggap bertentangan dengan putusan ini.
gitu kan. Posisi Alif Turyadi itu kan sudah dilantik sebagai anggota DPR, kan gitu. Bukan dia calon terpilih, bukan lagi dalam posisi status hukum calon terpilih, tapi dia sudah dilantik. Maka oleh karena dia sudah dilantik, bukan undang-undang pilkada, bukan undang-undang pemilu lagi yang berlaku untuk dia, tetapi undang-undang pemerintahan daerah. Kenapa? Karena anggota DPR itu diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, gitu. Mulai dari statusnya, fungsinya, tugasnya, hak-haknya, kewajiban-kewajibannya itu diatur di dalam undang-undang Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, gitu. Jelas di sana. Dan terkait dengan soal substansi yang dipersoalkan itu adalah pengunduran diri anggota DPR untuk menjadi calon bupati itu di dalam Undang-Undang 23 pemerintahan daerah itu memang membolehkan. Silakan aja dicek di di ketentuan pasal 193. Pasal 193 itu menyebutkan ada 3 poin yang bisa kemudian dilakukan PAW terhadap anggota DPR. Memungkinkan untuk dilakukan PAW. Yang pertama, dia meninggal dunia. Yang kedua, dia Yang kedua, dia mengundurkan diri. Yang ketiga, dia dijatuhi sanksi. Dijatuhi sanksi sehingga harus diganti, misalnya sanksi pidana atau sanksi dari partai politik segala macam, sehingga dia PAW, terjadi PAW. Nah, konteksnya untuk calon anggota DPR yang mau maju pilkada, anggota DPR yang mau maju pilkada, itu boleh saja menggunakan yang poin kedua tadi, mengundurkan diri. Dan itu memang dipersyaratkan di dalam PKPU maupun di dalam Undang-Undang Pilkada. Bagi anggota DPR yang mau mencalonkan diri, harus menyertakan pengunduran dirinya sebagai syarat. Begitu juga TNI Polri kan. TNI Polri, PNS, ASN ketika mau nyalon harus mengundurkan diri. Jadi substansinya putusan MK itu ya hanya mengait atau menyangkut calon terpilih. Kan dari jedanya dari masa setelah hasil penetapan KPU, hasil pemilu, dia menang gitu kan, dapat kursi. Ya, dapat kursi yang kemudian belum dilantik, kemudian di PAW, mengundurkan diri, gitu kan? Dia mengundurkan diri. Substansinya maksud MK itu di masa itu orang yang sudah mencoblos dia itu tidak terpenuhi hak konstitusionalnya. Kenapa? Karena orang mencoblos, tujuannya mencoblos dia, tapi malah orang lain yang duduk, gitu loh. Artinya hak konstitusional orang dilangkahi di situ atau dicederai hak konstitusional orang lain atau hak demokrasi orang lain. Orang lain tadinya memilih dia, tetapi pada akhirnya bukan dia yang dipilih, malah orang lain yang dipilih, gitu. Jadi kalau itu mau diterapkan ke konteks Kutai Kartanegara, saya rasa itu jauh sekali posisinya. Apalagi kalau misalnya Bawaslu berani ya, kemudian mengokekan laporan ini gitu, kemudian menerbitkan rekomendasi diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor 3, ya terlalu mengambil resiko, dan itu bisa membahayakan jabatan dia sebagai komisioner Bawaslu. Kenapa? Karena ini fatal. Ya, ini fatal. Jelas dan terang bahwa aturan itu boleh-boleh saja orang mengundurkan diri dari anggota DPR, tapi kemudian tidak diloloskan. Misalnya seperti itu. Gitu. Tapi ini tidak ada tendensi politik ya? Nggak ada. Kita urusan dengan kepentingan siapapun. Kita hanya membaca secara hukumnya saja. Hukumnya demikian. Makanya muncul lagi di beberapa momen terakhir itu kan wacana itu bahwa Alif Turyadi itu tidak memenuhi syarat loh, karena dia melanggar putusan MK nomor 176. Posisi melanggarnya di titik mana gitu kan? Nah itu kan yang perlu kita lihat. Yang mana sih yang dilanggar itu? Jadi kalau Anda Gitu. sendiri Makanya saya seterusnya sedikit. Makanya di dalam putusan 176 silahkan dicermati dengan
seksama pertimbangan hukumnya mahkamah itu, dia menggunakan frasa calon terpilih, caleg terpilih, bukan menggunakan frasa anggota DPRD, gitu ya. Calon terpilih. Masa dia sudah dilantik terus kategorinya masih calon terpilih? Di mana anunya korelasinya? Begitu. Nah, itu pun senada dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon yang di putusan 176 itu. Mereka menguji tentang pasal 426 ayat 1. Babnya bab caleg terpilih. Caleg terpilih, bukan anggota DPR. Kenapa? Karena anggota DPR itu tidak diatur berdasarkan undang-undang pemilu. Proses pencalonannya saja yang sampai pelantikan diatur di dalam undang-undang pemilu. Setelah dia selesai dilantik, setelah dia masuk pada posisi anggota DPR dan menjalankan tugas, itu sudah diatur dengan undang-undang yang lain. Undang-undang 23 Pemda itu. Nah, sementara di undang-undang lain itu boleh mengundurkan diri. Dan ini senada dengan ketentuan pencalonan kepala daerah. Bagi anggota DPR harus mengundurkan diri dari jabatannya untuk mendaftar sebagai syarat mendaftar di KPU. Jadi jangan lagi kemudian publik dipolitisasi atau dikasih wacana-wacana yang cenderung terlihat memanipulasi kebenaran gitu kan. Nah, ini kan repot. Ya, sama kayak pencalonannya Pak Daman sebelumnya kan ini terjadi manipulasi informasi terhadap kebenaran gitu ya. Kebenarannya dia tidak bisa lagi nyalon, tapi dimanipulasi supaya bisa nyalon. Nah, saat ini terbalik. Ini kebenaran hukumnya masih bisa boleh nyalon, tetapi dimanipulasi tidak bisa nyalon. Nah, ini yang bahaya nih. Publik selalu digiring untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar. Okay. Nah, itu. Thank you, Bung Lode, Oke. atas perspektifnya. Terima kasih banyak.